Tren harian kasus ISPA di Palembang terus meningkat akibat asap kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan. Seperti di Kecamatan Sukarami, tercatat jumlah penambahan kasus per hari sebanyak 60 orang dan menjadi wilayah ketiga dengan kasus ISPA tertinggi setelah Kecamatan Kalidoni berjumlah 65 orang dan Kertapati 66 orang. Penanganan penyakit ISPA dilaksanakan khusus di Posko Kesehatan Tanggap Kabut Asap yang dibuka di tiap puskesmas. Posko berisi tim kesehatan, meliputi dokter, perawat, dan farmasi. Di Posko Kecamatan Sukarami misalnya, mayoritas penderita ISPA yang datang mengeluhkan demam, batuk, sesak nafas. Banyak di antaranya merupakan balita dan dewasa. Sebelum ke tahap penanganan, pasien menjalani screening untuk mengetahui gejala dan pemilihan obat yang tepat. Meski kasusnya meningkat di kecamatan ini, belum ada pasien yang mengalami gejala berat seperti pneumonia dan dirujuk ke rumah sakit. Lebih kurang dari usia 9 tahun sampai dewasa sih yang paling banyak. Kalau memang faktor resiko yang paling tinggi sebenarnya memang ya untuk kasus balita. Cuman untuk kasus balita tidak terlalu tinggi ya untuk nilai angka trennya. Ada yang bahkan sampai dirujuk ke rumah sakit? Sejauh ini belum ada sih. Gejala yang paling banyak ya batuk, pilek, batuk baik itu berdahak ataupun kering, nyeri tenggorokan, dan disertai sama demam sih biasanya. Kalau untuk serangan sesak atau yang lebih lagi belum kita dapatin sih untuk saat ini. Untuk pengobatannya sendiri, Obat-obatan standar sih pengobatan ISPA. Kalau seandainya memang dia butuh antibiotik ya kita kasih antibiotik sesuai dengan gejala yang ada. Hingga 10 Oktober 2023, kasus ISPA di Palembang mencapai 4.935 orang. Warga diimbau untuk tetap memakai masker saat berada di luar rumah, mengkonsumsi vitamin dan air putih yang cukup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.